Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sri Aryani Safitri, merupakan salah satu dosen pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yakni sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kurikulum program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area memiliki 3 kelompok dosen bidang kajian, yakni manajemen agribisnis, komunikasi penyuluhan dan kelembagaan pertanian, serta ekonomi pertanian. Untuk fokus bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian saya, yakni pada kelompok dosen bidang kajian manajemen agribisnis. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan salah satu mata kuliah bagian dari kelompok bidang kajian manajemen agribisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan terkait deskripsi dan informasi terkait mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah ini diberikan bobot sebanyak 2 SKS untuk mahasiswa semester 6. Salah satu profil lulusan program studi Agribisnis Universitas Medan Area, yakni menjadi pelaku bisnis pertanian atau wirausaha di bidang agribisnis. Untuk itu, tujuan dari mata kuliah perilaku konsumen agar mahasiswa memahami bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memberi produk atau jasa agribisnis sehingga mereka dapat merancang strategi pemasaran yang tepat dan meningkatkan keberhasilan usaha agribisnis. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah perilaku konsumen yakni mencakup: pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pertanian. Yang kedua yakni mampu melakukan penelitian untuk merumuskan isu, tujuan, masalah, kriteria, dan konsep perencanaan dan perancangan agribisnis sesuai dengan konteks. Dan yang ketiga yakni mampu memahami hubungan ilmu pertanian, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah perilaku konsumen yakni mahasiswa mampu menjelaskan perilaku konsumen, mahasiswa mampu menguraikan strategi pemasaran, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsumen dalam lingkungan sosial budaya, mahasiswa mampu membandingkan perbedaan sikap, persepsi, dan preferensi konsumen, mahasiswa mampu menganalisis pengambilan keputusan konsumen, serta mahasiswa mampu merancang riset perilaku konsumen yang dikaitkan dengan isu-isu terkini. Sebagai sumber referensi yang digunakan beragam, di antaranya yakni buku yang digunakan Angel Blackwell Miniord Perilaku Konsumen, Ujang Sumarwan dengan judul Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, dan artikel-artikel saya terkait perilaku konsumen, yakni diantaranya Bauran Pemasaran Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Benih Kelapa Sawit PT Sokvin Indonesia, Karakteristik dan Preferensi Konsumen Buah Pisang Kepok di Kota Medan, Analisis Sikap dan Preferensi Konsumen terhadap Atribut Kangkung Hidroponik, dan masih ada beberapa referensi yang digunakan sebagai daftar pustaka. Selain pertemuan secara offline atau tatap muka, media yang digunakan secara online dalam pembelajaran untuk memfasilitasi mahasiswa yakni e-learning.uma.ac.id sebagai media untuk materi dan tugas, kuis, serta blog dosen.
Selain itu, teknologi yang digunakan yakni aplikasi Amadi untuk kehadiran dosen dan aplikasi SAIS untuk kehadiran mahasiswa. Untuk materi pembelajaran, sistematikanya terdiri dari 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester atau UTS, dan 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester atau UAS. Pertemuan pertama diawali dengan penyampaian rencana pembelajaran semester atau RPS dan kesepakatan perkuliahan dengan membuat kontrak pembelajaran semester serta materi pembuka. Untuk pertemuan selanjutnya, menguraikan konsep dasar perilaku konsumen. Pertemuan 3 dan pertemuan 4 membahas terkait strategi pemasaran. Pertemuan kelima yakni terkait deskripsi dari strategi pemasaran dan dilanjutkan dengan analisis konsumen dalam lingkungan sosial budaya. Selanjutnya, setelah pertemuan ujian UTS, yakni mahasiswa mampu membandingkan perbedaan sikap, persepsi, dan preferensi konsumen. Pertemuan selanjutnya menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen, dan pertemuan selanjutnya terkait pengambilan keputusan konsumen terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. Untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 terkait dengan riset-riset kepuasan konsumen, yakni meliputi riset gaya hidup dan perilaku konsumen, sikap, preferensi, serta strategi harga, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Pekan sebelum UTS akan lebih banyak menggunakan metode blended learning dan case-based learning, dan pekan setelah UTS lebih banyak menggunakan metode pembelajaran project-based learning atau PBL dengan diskusi kelompok, sehingga diharapkan nantinya mahasiswa mampu berpikir logis dan sistematis dalam membuat riset-riset terkait perilaku konsumen. Dalam mekanisme pembelajaran menggunakan metode DIE, yakni Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery yakni dosen memberikan materi ataupun memaparkan salah satu sumber dari pengajaran, kemudian dilanjutkan dengan interaksi kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen, kemudian assessment ataupun penilaian yang dilakukan oleh dosen. Nah, interaction di sini dikembangkan melalui FGD, case-based learning, ataupun project-based learning. Evaluasi pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan masing-masing bobot sebagai berikut. Untuk partisipasi atau keaktifan mahasiswa 10%, penugasan 50%, yakni berupa kuis, presentasi, dan proyek tugas akhir, UTS 15%, dan UAS 25%. Untuk penugasan terstruktur secara berkelompok sebanyak 2 kali, yakni penilaiannya didasarkan pada rubrik presentasi dan rubrik penilaian artikel ilmiah yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Dengan demikian, total bobot evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Penilaian mahasiswa terintegrasi secara online yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui website www.aoc.uma.ac.id. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai mata kuliah perilaku konsumen untuk mahasiswa program sarjana atau S1, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area. Selanjutnya, berikut disajikan cuplikan dari proses pengajaran yang saya laksanakan secara offline atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Baik,
sebelum memulai pertemuan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Komti. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini masuk kita ke pertemuan 9. Minggu lalu kita telah melewati UTS. Pertemuan 9 ini terkait persepsi, sikap, dan preferensi konsumen. Oke. Adapun CPMK yang diharapkan yakni terkait perbedaan, jadi mahasiswa mampu membandingkan antara persepsi, sikap, dan preferensi. Ya, berikut sub CPMK-nya. Jadi bahan ini udah ada di e-learning, kalian silahkan di download atau diunduh ya. Jadi udah pada unduh semua kan? Oke. Selanjutnya, apa yang pertama kali ada di benak kalian ketika melihat gambar ini? Iklan ini. Ini iklan apa? Ya, apapun makanannya, minumannya tetap. Ya, ini salah satu produk Indonesia unggulan ya. Selanjutnya ini teh pucuk. Mana yang lebih suka, teh pucuk apa teh botol? Oke, jadi ini salah satu kesukaan kita juga ya, segarkan kebersamaan di mana saja. Jadi dengan satu cuplikan ini aja kita langsung tertarik gitu ya persepsinya. Jadi bagaimana persepsinya? Positif ya? Oke, ini biasanya nih para cewek-cewek yang tahu. Apa ini? Ini produk agribisnis kan, dari ekstraksi buah lidah buaya. Ya, ini sempat viral waktu itu. Oke, jadi apa itu persepsi? Jadi secara teori, persepsi itu adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, menafsirkan stimulasi ke dalam gambar atau video. Artinya ada sensasi yang mau diusik melalui indera. Mulai dari apa? Mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Makanya kalau misalnya iklan, misalnya kita lagi di mall ada yang menawarkan kecantikan, kita mau dites kan. Kalau iklan dari mana? Mata. Kalau ada inang-inang jual jeruk, terus kita dikasih sampel, itu apa? Dari rasa. Nah, itu salah satu untuk menimbulkan persepsi. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik pengusaha, kita timbulkan dulu persepsi positif untuk ke konsumen. Nah, persepsi ini ada proses awal. Mulai dari proses awal dari pemasaran. Jadi bagaimana kita mempengaruhi, ya kan, konsumen kita. Jadi persepsi itu pasti beda-beda. Tadi waktu Ibu tampilkan gambar yang awal tadi, pasti persepsinya beda-beda. Ada yang mungkin suka, ada yang tidak suka, gitu ya. Jadi interpretasinya pasti berbeda. Kayak ini, ada yang nganggapnya angka 6, ada yang nganggapnya angka 9. Oke, ini merupakan tahapan dari persepsi berdasarkan Angel, Blackwell, dan Miniart 2011. Jadi harapannya ada stimulus. Ada stimulus, dipaparkan, ada perhatian yang kita terima. Setelah masuk ke dalam otak kita diproses, kita paham, kita menerima, baru adanya retensi sehingga muncul apa? Top mind di kepala kita gitu ya. Jadi ada pemaparan atau exposure, attention atau perhatian, comprehension atau pemahaman, penerimaan atau acceptance, dan retensi. Sehingga muncullah ketika kita misalnya mau beli mie, muncul apa? Indomie gitu ya. Kita mau beli air mineral, munculnya Aqua ya. Itulah makanya persepsi itu penting bagi sebuah perusahaan sehingga menimbulkan top. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi? Yang faktor internal, mulai dari psikologis, latar belakang, indera. Ini secara internal kita sendiri sebagai manusia. Yang selanjutnya yakni faktor eksternal. Inilah dipengaruhi oleh paparan dari iklan, lingkungan, ya kan, kekuatan rangsangan
Ya, misalnya kalau setiap hari kita dipaparkan iklan di pinggir jalan yang selalu kita lewati, mau nggak mau kita jadi top mind kan di kepala kita kan. Nah, gitu. Makanya kalau kita lihat iklan di TV dia berulang-ulang kali, artinya apa? Kita jadi akan sering melihatnya dan lama-lama akan mencobanya. Itulah faktor. Nah, oke. Selanjutnya adalah sikap. Sikap ini merupakan lanjutan dari persepsi. Positif, maka sikapnya adalah positif, menerima. Jadi evaluasi dari perasaan yang udah kita olah tadi, gitu ya kan. Jadi evaluasi perasaan, kecenderungan, tindakan seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Ini sikap. Secara teori, sikap ini dibagi atas 3 bagian. Ada 3 komponennya. Yang pertama kognitif. Kita tahu bahwa sayur itu sehat. Sehat itu adalah merupakan bagian kognitif. Kita tahu. Kalau perasaan, kita suka makan sayur. Tapi ada juga perasaan yang kita nggak suka makan sayur, kayak gitu kan. Itu perasaan. Bisa suka, bisa tidak suka. Niat atau tindakan. Ini merupakan kaitannya dengan sayur tadi. Misalnya, karena kita tahu sayur itu sehat, maka kita suka dan kita mulai niat untuk membelinya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya ini terkait hubungan antara sikap terhadap iklan. Jadi bagaimana tadi aspek apa aja tadi? Afektif, kognitif, dan niat atau konatif terhadap sebuah iklan. Jadi pemaparan sebuah iklan itu penting sehingga bisa mempengaruhi untuk konsumen membeli, expose dengan iklan. Tahu nggak ini apa? Tahu. Apa iklannya kalau Bang O? Ya, jadi secara teori kita melihat itu berdasarkan atribut. Kalau di manajemen pemasaran apa namanya kalau atribut itu dilihat dari berapa dimensi? 4 dan 7. Apa namanya itu? Bauran pemasaran. Ada produk, apa lagi? Price dan promotion. Sekarang udah ada 7. Apa lagi? Physical evidence, people, dan physical evidence, dan satu lagi proses. Udah jago-jago kayaknya nih marketingnya. Nah, ini salah satu contoh tulisan saya terkait sikap dan preferensi konsumen sayur hidroponik kangkung. Jadi sayur kangkung itu dilihat berdasarkan atributnya, ya kan? Kenapa orang belinya yang hidroponik? Kenapa nggak yang biasa? Kenapa nggak yang organik? Nah, ternyata ada atribut yang dilihat dari sayur kangkung hidroponik. Ini mungkin kalian udah baca tadi malam ya. Apa aja? Kualitas dan kesegaran seringkali menjadi pertimbangan utama dalam membeli sayuran kangkung yang hidroponik. Mungkin kalau yang biasa kan ada kotorannya, layu. Coba kalau hidroponik di package dengan baik, dan rata-rata biasanya mereka ada di kalau di supermarket yang modern. Ya. Sepanjang ini terkait persepsi dan sikap, ada yang mau ditanyakan? Oke, berikut ya. Dari kalau misalnya di metodologi penelitian untuk melihat sikap apa yang digunakan? Metodenya biasanya pakai Fishbane. Kalau perilaku baru pakai preferensi pakai conjoin. Jadi dari artikel tadi, hasil penelitian tadi, inilah hasil dari sikap konsumen sayur hidroponik kangkung. Jadi dari harga, positif warna daun, positif lama kesegaran, kesempurnaan fisik, jumlah daun per batang, dan kemasan. Tapi yang paling disukai konsumen adalah terkait kesempurnaan fisik daun. Itu memang selalu kita lihat ya. Oke. Bila memang tidak ada yang ditanyakan, maka kita coba mulai diskusi ya. Ini ada beberapa case yang mungkin bisa kalian unduh di e-learning. Case pertama ini terkait beras organik. Yang kedua terkait New Green Tea dan teh botol sosro, dan terkait kopi rigis. Nanti silakan kalian unduh.
Nanti Ibu tanya ketiga mahasiswa yang sudah mereview. Silakan diunduh, dibaca dan review 10 sampai 15 menit. Ya. Silakan. Oke, baik. Gimana? Sudah direview? Sudah. Untuk case study terkait artikel sikap konsumen terhadap beras organik, ini siapa kira-kira? Oke, Faisal silahkan. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sikap Konsumen Terhadap Beras Organik. Nah, di mana kita tahu atribut produk yang pertama itu kandungan nutrisi, yang kedua itu bebas residu pestisida, yang kedua itu kualitas rasa dan tekstur. Nah, dari hasil sikap konsumen Bu terhadap beras organik menunjukkan bahwa atribut utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli beras organik adalah keamanan, manfaat, dan harga. Konsumen cenderung menilai bahwa beras organik harus menyehatkan, berkualitas tinggi, memiliki rasa lebih baik, dan bebas bahan kimia berbahaya. Nah, kesimpulannya di sini adalah sikap konsumen terhadap beras organik mempengaruhi oleh atribut keamanan, manfaat, dan harga, serta dukungan oleh norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Gaya hidup sehat dan kesadaran akan kesehatan serta lingkungan menjadi motif utama dalam pembelian beras organik. Mungkin sekian dari. Oke, jadi motif utamanya adalah kesehatan. Mungkin ada pendapat lain? Sama ya, berarti hasilnya adalah memang kalau misalnya kita memilih beras organik daripada yang anorganik adalah kesehatan karena bebas dari residu kimia gitu ya. Ada nggak yang pakai beras organik di rumah? Ada. Memang harganya agak lebih mahal, tapi dia rasanya lebih pulen katanya ya, lebih pulen. Oke, selanjutnya untuk case tadi yang kedua terkait perbedaan sikap konsumen dalam keputusan pembelian New Green Tea dan teh botol sostro. Ada yang mau mereview? Silakan, Mahasid. Baiklah, jadi hasil review jurnal ini Bu, menurut saya Perbedaan sikap konsumen dalam keputusan pembelian New Green Tea dan teh botol sostro itu ada. Jadi jurnal ini bertujuan untuk melihat atau mengetahui perbedaan signifikan terhadap konsumen dan keputusan pembelian pada kedua produk ini Bu. Jadi dari kesimpulan jurnal ini perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian New Green Tea dan teh botol sostro ini positif Bu. Karena kenapa? Karena mereka itu tetap membeli dengan melihat atau memilih tingkat kualitas dan estetika produknya Bu. Oke, jadi keduanya positif ya. Baik kita pembelian New Green Tea dan teh botol sostro. Tapi kalau di sini siapa yang lebih sering minum teh botol sostro atau New Green Tea? New Green Tea nggak ada? Nah, ada New Green Tea, ada Herbie New Green Tea. Ya, memang lebih teh botol sostro ya yang lebih ini ya. Oke, selanjutnya untuk analisis sikap konsumen terhadap atribut produk kopi Rigis. Ini studi kasus di BUMDes Kampung Kopi Rigis, Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Jadi memang di sana daerah penghasil kopi. Jadi memang jurnal terkait kopi memang banyak dari Lampung. Ya, silakan ada yang mau mereview? Silakan Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya akan mereview tentang analisis sikap konsumen terhadap atribut produk kopi Rigis. Nah, dalam artikel saya temukan ada 5 atribut yang diukur. Yang pertama rasa, aroma, varian, harga, serta kemasan. Nah, untuk rasa dan aroma dia bernilai positif sekitar 33,54% dari 70 responden yang menjadi subjek penelitian. Nah, selanjutnya untuk varian, harga serta kemasan itu sekitar 76,59%. Nah, jadi hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa sikap konsumen itu netral dikarenakan dengan nilai 76,59%
atribut rasa dan aroma dinilai positif, sedangkan varian rasa dan kemasan itu dinilai netral. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Aisyah. Mungkin ada yang lain pendapatnya terkait kopi Rigis? Cukup? Sebelum kelas ini ditutup, ada yang mau ditanyakan terkait persepsi dan sikap? Ya, jadi persepsi dan sikap ini penting untuk sebuah perusahaan, apalagi kalau kita mau buat usaha gitu ya. Oke, silakan. Afe? Boleh? Saya mau bertanya, jadi kan persepsi sama sikap kan penting dalam perusahaan. Nah, bagaimana satu perusahaan ini bisa membangun persepsi sama sikap dari satu produknya? Kayak gimana dia bisa kayak bikin branding kan? Nah, brandingnya ini gimana biar bisa dia positif aja gitu, Pak? Ada negatifnya untuk masyarakat. Nah, itu tadi baru yang awalnya itu ada proses awalnya persepsi. Mulai dari apa? Iklan baik secara offline maupun online. Makanya perusahaan itu hampir 30% dananya atau biayanya itu lebih di marketing, karena marketing itulah yang membuat citra sebuah perusahaan gitu ya. Salah satunya sih. Nanti bisa ada CSR, ada yang lain, tapi yang paling penting untuk produk adalah bagaimana persepsi konsumen itu iklan. Selanjutnya apa? Membentuk sikapnya dari iklan kan? Dari iklan tadi persepsi, sikap. Selanjutnya di minggu depan kita akan bahas terkait preferensi, baru pembelian, habis itu kepuasan dan loyalitas. Jadi konsumen tidak hanya cukup loyal tapi harus puas. Itu AV. Jadi melalui pemasaran yang secara efektif melalui iklan, promo kayak gitu. Itulah yang membuat perusahaan untuk menciptakan sikap dan persepsi positif pada produknya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, maka kelas kita tutup. Sebelum kita tutup, ada beberapa quotes dari Ibu. Yang pertama yakni, marketing is not about stuff you make, but the stories you tell that shape consumer perception. Artinya apa? Marketing itu tidak hanya sebuah kita membuat produk sebagai produsen, tapi juga bagaimana membuat kita menceritakan sebuah persepsi yang positif terhadap produk kita. Selanjutnya, consumer behavior is driven not by facts, but by perception and attitude. Jadi membuat perilaku konsumen itu tidak hanya dari fakta, tapi juga dari persepsi dan sikap. Ya, kita lanjut di minggu depan terkait preferensi konsumen. Semoga hari ini bisa memberikan insight baru bagi kalian ya terkait persepsi dan sikap. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah perilaku konsumen yang saya ampu. Semoga dapat memberikan insight yang jelas tentang proses dan hasil pengajaran yang telah saya lakukan, khususnya pada mata kuliah perilaku konsumen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Saya menghaturkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yakni Ditjendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti Saintek, Panitia Perguruan Tinggi Pengusul atau PTU Universitas Medan Area, dan LL Dikti Wilayah 1. Tidak luput juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Memahami perilaku konsumen dalam agribisnis bukan sekedar strategi bisnis, tetapi kunci keberlanjutan. Dengan mendengarkan konsumen, pelaku agribisnis dapat menghadirkan solusi yang relevan, inovatif, dan berdampak bagi petani serta kepuasan dan loyalitas konsumen. Demikian saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.